Banyak orang di Jambudipa biasa berkumpul di sana-sini, di gerbang kota dan di aula debat, membayar emas dan uang untuk mendengarkan berbagai bahasan antar penganut paham. Dalam ranah ini, sebuah pembicaraan mengenai berkah muncul sebagai berikut. Apa itu berkah? Apakah yang terlihat itu berkah? Apakah yang terdengar itu berkah? Apakah yang terasa itu berkah? Siapa gerangan yang tahu berkah itu apa? Aku tahu berkah itu apa. Yang terlihat adalah berkah, sebab wujud tampak yang dikenal sebagai berkah yang utama adalah terlihat. Sebagian menerima pernyataannya dan sebagian tidak, yang tidak berbantah dengannya. Yang terlihat bukanlah berkah, sebaliknya yang terdengar adalah berkah, sebab suara yang dikenal sebagai berkah yang utama adalah terdengar. Sebagian menerima pernyataannya dan sebagian tidak, yang tidak berbantah dengannya. Yang terdengar bukanlah berkah, sebaliknya yang terasa adalah berkah, sebab wewangian cita rasa dan yang bisa dirasa yang dikenal sebagai berkah utama adalah terasa. Di sini orang yang menganut yang terlihat sebagai berkah tidak bisa membuat orang yang menganut yang terdengar sebagai berkah untuk menyetujuinya. Tak seorang pun di antara mereka yang saling setuju. Maka pembicaraan mengenai berkah menjadi marak di segenap Jambudipa. Dan di segenap Jambudipa, orang-orang bertikea, berpraduga mengenai berkah. Apa itu berkah? Para dewa penjaga manusia mendengar percakapan ini dan ikut berpraduga mengenai berkah. Kemudian ada para dewa bumi, kawan dewa penjaga manusia. Ketika mereka mendengar hal ini dari para dewa penjaga manusia, mereka pun ikut berpraduga mengenai berkah. Kemudian ada para dewa angkasa dan para dewa empat maharaja. Dan seterusnya, hal ini naik sampai sejauh para Brahma tanpa banding di alam Brahma. Demikianlah praduga mengenai berkah merebak di seluruh 10.000 tatah dunia. Berkah adalah ini, berkah adalah ini. 12 tahun berlalu dan masih saja tidak ada arti yang disepakati, kecuali siswa-siswa suciawan yang penuh berkah. Semua manusia, dewa, dan Brahma terbelah menjadi 3 paham, yang terlihat, yang terdengar, yang terasa. Dan demikianlah kericuhan mengenai berkah muncul di dunia. Para Brahma tanpa banding mengetahui pikiran para dewa dan manusia. Bepergian naik dan turun mengunjungi mereka, membuat pengumuman. Pada pengunjung 12 tahun yang cerah sempurna akan menjelaskan mengenai berkah. Akhirnya, para pengunjung 12 tahun para dewa 33 bertemu dan berhimpun. Saka, penguasa dewa, bagi kita adalah ketua dan pemimpin. Jadi pasti kita harus menanyakan hal ini kepadanya. Mereka pergi ke keberadaan Saka, penguasa dewa, dan setelah memberi hormat kepadanya, mereka berdiri di satu sisi dan berkata kepadanya, "Paduka, mohon diketahui bahwa pertanyaan mengenai berkah ini telah muncul. Kami dan yang lain belum tiba pada kesimpulan. Alangkah baiknya jika Paduka berkenan membuat satu pernyataan." Saka, di manakah yang cerah sempurna tinggal? Dewa, di alam manusia Paduka. Saka, sudah adakah yang menanyakan kepada yang penuh berkah itu? Dewa, tak satu pun Paduka. Saka,
Bisa-bisanya kalian melupakan api dan malah memantik kunang-kunang untuk menerangi kalian, sampai kalian sama sekali melewatkan yang penuh berkah itu, Sang Guru berkah, dan malah berpikir bahwa akulah yang harus ditanyai. Saka, mari kita tanyakan kepada yang penuh berkah itu. Kita pasti mendapat jawaban yang menakjubkan. Kemudian Saka memerintah sesosok dewa. Engkau tanyakanlah kepada yang penuh berkah itu. Maka dewa itu menghias diri dengan sandangan yang sesuai dan kemudian berpijar laksana cahaya halilintar dan dikitari sekelompok dewa. Ia melesat ke pertapaan agung di hutan Jeta. Ananda, demikian yang saya dengar. Pada suatu ketika, Bagawa tinggal di Sawasti, di hutan Jeta, di pertapaan Anathapindika. Kemudian, sesosok dewa ketika malam telah larut, setelah menerangi seluruh hutan Jeta dengan tampilan hebat sekali, mendatangi Bagawa. Setelah mendekat, bersujud kepada Bagawa, berdiri di satu sisi. Berdiri di satu sisi, dewa itu lalu menyampaikan syair kepada Bagawa. Banyak dewa dan manusia memikiri berkah, mengharapkan baik adanya. Jelaskanlah berkah yang utama. Tidak bergaul dengan yang dungu, bergaul dengan yang bijak, dan menghormat yang pantas dihormat. Inilah berkah yang utama. Tinggal di tempat yang sesuai, dahulu telah membuat kebajikan, dan menekadkan diri dengan benar. Inilah berkah yang utama. Belajar banyak dan terampil, terlatih baik dalam pelatihan, dan bertutur kata baik. Inilah berkah yang utama. Merawat ibu dan ayah, menyokong istri dan anak, dan bekerja tanpa kebingungan. Inilah berkah yang utama. Berderma dan berperilaku bajik, mengurus kerabat, bertindak tak tercela. Inilah berkah yang utama. Meninggalkan dan memantang kejahatan, memantang zat memabukkan, dan tak lalai dalam kebaikan. Inilah berkah yang utama. Menghormati dan rendah hati, merasa cukup dan tahu budi, mendengarkan dhamma pada waktunya, inilah berkah yang utama. Bersabar dan mudah dinasehati, mengunjungi petapa, membahas dhamma pada waktunya, inilah berkah yang utama. Bertapa dan laku hidup luhur, melihat kebenaran suciawan, mengalami kepadaman, inilah berkah yang utama. Bersentuhan dengan hal duniawi, pikiran tak akan tergoyah, tanpa kesedihan, tanpa nafsu, selamat. Inilah berkah yang utama. Telah melaksanakan seperti ini, dimanapun tak terkalahkan, kemanapun mereka pergi akan baik adanya. Inilah berkah yang utama bagi mereka.